Patimban ini kita akan gunakan untuk BBM, untuk penggunaan maksimalisasi truk, memperkuat ketahanan ekonomi, dan paling penting adalah bagaimana kita juga menyediakan backup outlet dari Pelabuhan Patimban bakal jadi hub terkemuka di dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan Pelabuhan Patimban menjadi hub terbesar di dunia untuk arus lalu lintas logistik. Pelabuhan yang berlokasi di Subang, Jawa Barat ini akan menjadi pusat ekspor dan impor. Pelabuhan Patimban digunakan untuk memperkuat pertahanan ekonomi dan menyediakan backup outlet pelabuhan. Pelabuhan Patimban akan difokuskan untuk pengiriman industri otomotif dari kawasan industri Karawang, Purwakarta, dan sekitarnya. Menurut Budi Karya, keberadaan pelabuhan bakal menopang beban lalu lintas kapal yang selama ini dipusatkan di Tanjung Priok. Budi Karya menyimpulkan pembangunan Patimban akan kelar pada akhir November ini. Dia berharap setelah beroperasi, keberadaannya dapat mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha sehingga pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dan sekitarnya terdongkrak. Sebagai pendukung operasional pelabuhan, Budi Karya memastikan pemerintah tengah mengebut pembangunan jalur akses jalan tol menuju lokasi. Pelabuhan Patimban rencananya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2020. Pada fase pertama pembangunannya, pelabuhan ini akan memiliki kapasitas peti kemas seluas 35 hektar atau 250.000 TEU per tahun dan bisa menampung kendaraan hingga 25 hektar dengan daya muat mobil CBU atau completely built up sebanyak 280.000 unit. Pada fase kedua yang pembangunannya ditargetkan kelar 2023, kapasitas kontainer pelabuhan diproyeksikan mencapai 3,75 juta TEU. Sedangkan pada fase ketiga yang diproyeksikan kelar 2027, Pelabuhan Patimban diharapkan mampu menampung kapasitas 7-14 juta TEU. Diketahui saat ini pemerintah Indonesia menargetkan industri otomotif nasional bisa menjadi pemain internasional lewat ekspornya, salah satunya melalui Pelabuhan Patimban. Ditargetkan tahun 2025 mendatang, Indonesia bisa memproduksi kendaraan listrik sebesar 20% dari kapasitas produksi nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ahmad Sigit Dwi Wahyono mengatakan, rencana capaian ini sebagai realisasi pemerintah untuk menurunkan target penurunan emisi sebesar 29% pada tahun 2030. Sigit melanjutkan Indonesia akan menarik investasi industri komponen utama, sebab valuasi ekonomi produk dari komponen ini sangat tinggi dan mendorong hilirisasi bahan baku baterai di Indonesia. Untuk mewujudkan capaian tersebut, saat ini pemerintah sudah membangun Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Pada tahap pertama, pelabuhan ini akan dipergunakan untuk kegiatan ekspor produk otomotif Indonesia. Menurut Sigit, pelabuhan pemegang peran penting dalam perdagangan internasional. Pelabuhan menjadi gerbang utama dalam setiap proses bongkar muat ekspor dan impor. Di sisi lain, pelabuhan juga memberikan manfaat bagi perekonomian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lewat peningkatan pajak. Sigit menambahkan Pelabuhan Patimban memiliki peran penting dalam pembangunan industri otomotif nasional. Oleh karena itu, pelabuhan tersebut memang didedikasikan menggenjot perekonomian nasional. Dia pun mengajak semua pelaku industri otomotif, komponen spare part, dan industri bahan baku menjadikan Pelabuhan Patimban sebagai mitra strategis dalam aktivitas bongkar muat kegiatan ekspor impor. Sehingga di masa depan, pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan internasional. Di sisi lain, PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA melalui anak usahanya PT Surya Cipta Swadaya atau Surya Cipta secara resmi memulai pembangunan kota mandiri Subang Smartpolitan pada Rabu 18 November 2020. Presiden Direktur PT Surya Semesta Internusa Tbk, Johannes Surya Jaya menuturkan, Subang Smartpolitan menempati area seluas 2.700 hektar di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lokasi kota mandiri ini dinilai cukup strategis karena diapit dan dikelilingi sejumlah infrastruktur yang masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN, baik yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan. Sebut saja tol Trans Jawa, ruas tol Cikopo, Palimanan atau Cipali, dan tol akses Patimban, jalan akses Patimban, kereta cepat Jakarta-Bandung,
Pelabuhan Patimban dan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Bahkan salah satu infrastruktur konektivitas tersebut yakni jalan tol akses Patimban diprakarsai oleh PT Surya Semesta Internusa Tbk bersama PT Jasa Marga Persero Tbk, PT Daya Mulia Turangga, dan PT Jasa Sarana akan terintegrasi dengan kota mandiri ini. Subang Smart Politan sendiri merupakan satu dari 13 kota baru di wilayah pengembangan metropolitan Rebana, Cirebon, Patimban, dan Majalengka. Dam cham do lam hu barai, dam cham do lam hu barara, dam cham do